Kemudian Nabi SAW selain itu juga mengajarkan agar setiap orang melakukan hubungan biologis tersebut selain bercumbuan, juga memulai dengan hal-hal seperti pernah Nabi SAW mengajak Aisyah untuk mandi berdua di dalam sebuah bak mandi, dan Aisyah berkata, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi SAW walaupun sehelai kain kecuali air saja. Sambil beliau bercanda. Ingat, kadang-kadang syaitan membuat orang semangat kalau dengan pacar. Mungkin biar pacarnya tidak sikat gigi siap dicium. Tapi kalau dengan pasangan halal dibuat orang bosan jenuh. Syaitan itu, permainan syaitan, nggak boleh, gitu kan? Harus dilawan itu, tidak bisa sama sekali karena pasangan kita halal. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya kalian melihat seseorang lawan jenis yang membangkitkan syahwat kalian di luar sana, di luar rumah kalian, maka kembalilah kepada pasangan kalian karena dia memiliki apa yang dimiliki orang tersebut. Kemaluannya sama saja. Kemasan luarnya memang berbeda, ini tinggi, ini gemuk, ini pendek, ini segala, tapi ujung-ujungnya sama saja pelampiasan biologis itu. Jadi Nabi SAW ajarkan masalah seperti itu, ya, yang harus difahami. Nanti kita lanjutin insyaAllah setelah sholat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beberapa hal yang belum dituntaskan adalah berhubungan biologis dalam Islam dianjurkan pada saat selesai akad nikah, dan itu memiliki pahala yang besar. Di antaranya hadis Bukhari menjelaskan, fi bid'i ahadikum sadaqah, di kemaluan salah seorang kalian ada sedekah, pahala yang besar. Qalu ya Rasulullah, anati ahluhuna walana fihi ajr, apakah kami menggauli istri kami dan kami mendapatkan pahala? Qala ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr, tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, maka kalian dapat dosa besar? Maka kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal, begitu pula dalam keadaan halal. Jadi dalam Islam malah dianjurkan. Nabi SAW disebutkan di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, anna Nabi SAW kana yatufu ala nisa'i bi ghusrin wahid, bahwasanya seringkali atau pernah Nabi SAW menggauli istri-istri beliau dengan sekali mandi, dan ini Nabi SAW lakukan dalam sehari. Kemudian Nabi SAW juga menitipkan pesan kepada kita di dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda, adanya motivasi agar seorang muslim melampiaskan syahwatnya kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Ini ditekankan sekali dalam Islam. Selain janji pahala yang besar tadi, juga Nabi SAW mencontohkan dalam satu hari, karena beliau poligami, beliau menggauli istrinya, dan itu digilir dengan cara mandi satu kali saja. Artinya menggauli masing-masing tersebut, terakhir baru beliau mandi junub untuk semua junub yang terjadi. Hadis tadi yang saya sebutkan riwayat Imam Muslim, dikatakan jika salah seorang di antara kalian ingin kembali mengulangi menggauli istrinya, maka sebaiknya dia berwudu terlebih dahulu, karena itu akan lebih memudahkan dia atau memberinya semangat. Hadis ini juga kata ulama hadis adalah ada pemahaman dianjurkan setiap muslim agar mengulangi hubungan biologis itu. Dari sini juga sebagian ulama hadis mengatakan dianjurkan agar setiap muslim dan muslimah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan halal, kemudian memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan hubungan biologis. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjadikan hubungan jima adalah ibadah setelah berbuka puasa. Beliau radhiyallahu anhuma setelah berbuka puasa, sholat maghrib langsung beliau menggauli istrinya, karena menganggap itu adalah ibadah yang besar pahalanya setelah berbuka puasa. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW seringkali memotivasi para sahabat untuk menikah, termasuk para wanita yang sudah janda, di mana Nabi SAW memotivasi para sahabat laki-laki untuk menikahi istri-istri para mujahidin yang sudah meninggal dunia, agar tidak tertinggal siapapun di kota Madinah kecuali semuanya dalam kondisi berpasangan. Jadi ini juga termasuk adanya motivasi dalam agama Islam agar mereka selalu memiliki pasangan, dan tentu tujuan utama tadi termasuk adalah
untuk memenuhi hubungan kebutuhan biologisnya. Di zaman Umar radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya beliau pernah melewati rumah seorang wanita yang kebetulan suaminya sedang pergi berjihad. Lalu wanita itu melantunkan syair sambil berkata, kalau bukan karena kehormatan hubunganku dengan Tuhanku dan menjaga kehormatan dan kesucian hubunganku dengan suamiku, maka niscaya keempat kaki ranjang ini akan bergetar, artinya saya akan berzina. Lalu Umar bin Khattab mengetuk pintunya sambil berkata, apa yang kau ucapkan wahai hamba Allah? Maka wanita tersebut ketakutan sambil berkata, sungguh suamiku wahai Amir Mu'minin setelah berjihad dan sudah pergi beberapa bulan meninggalkan aku sementara aku membutuhkannya. Perhatikan ya, di sini pembicaraan antara seorang wanita muslimah dengan Amir Mu'minin, dan ini bukan aib. Ya, ini bukan aib, dia sampaikan hajatnya, dia tidak diam. Maka Umar bin Khattab pun pulang ke rumahnya, pergi ke rumahnya Hafsah, rumah Nabi SAW. Anak-anaknya Umar bin Khattab lalu bertanya kepada Hafsah, berapa lama wanita bisa sabar tanpa suami? Ya, artinya sudah pernah bersuami atau suaminya ada tapi ditinggal. Kata Hafsah, sebulan 2 bulan pertama dia bisa sabar, 3 bulan kemudian dia sudah gelisah, dan 4 bulan dia sudah tidak bisa sabar. Maka Umar bin Khattab pun mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya semua mujahid maksimal menjaga di perbatasan perang 4 bulan. Setelah itu dia punya kewajiban untuk pulang dan berkumpul dengan istrinya lagi. Cukup banyak dalil-dalil yang membicarakan tentang masalah ini, dan termasuk juga dalam masalah hubungan biologis. Kata ulama, semua gerakan, semua tata cara yang tidak menyakiti fisik pasangan dan tidak melakukan hal yang diharamkan dalam agama boleh, walaupun tidak dirincikan secara agama. Karena memang dalam buku ini nanti Anda kalau beli akan temukan banyak sekali beliau jelaskan tentang posisi biologis itu yang tidak memiliki dalil, tapi umumnya kembali kepada ayat tadi Al-Baqarah 223. Wanita atau istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah kapan saja dan bagaimana saja, gitu kan? Bagaimana saja di sini masuk dalam seluruh gerakan yang dibolehkan, kecuali yang diharamkan, dan bahasan kita malam ini adalah hubungan biologis yang diharamkan. Lalu dirincikanlah bahwasanya hal-hal yang diharamkan pertama, menggauli istri dari dubur. Selama diletakkan di kemaluan maka hukumnya halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud, mal'unun man atam ra'atu fi duburiha. Allah melaknat laki-laki yang sengaja menggauli istrinya dari duburnya. Di dalam hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun dan peramal serta menggauli istrinya dari dubur dan menggauli istrinya pada saat sedang haid, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, menggauli istri dari satu sisi pahalanya besar, dimotivasi dari tadi banyak hadis yang sudah kita sebutkan, dan satu sisi kalau dia lakukan hal yang diharamkan maka berbahaya, bisa sampai tingkat jauh, dosa kufur bisa didapatkan. Maka tidak boleh menggauli istri dari dubur. Laknat berarti diangkat berkah hidupnya.